selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Doni Setiawan di channel GKJ Wolo. 1 minggu tidak menyapa karena ada beberapa hal yang saya lakukan, saya kerjakan sehingga baru kober sekarang. Sekali lagi selamat berjumpa kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara sudah terakses dengan channel GKJ Wolo, berkat Tuhan dalam bentuk damai sejahtera, keberlimpahan, kebaikan selalu ada untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, terima kasih untuk supportnya. Terima kasih untuk dukungannya, dan tetap saya sebagai pengawal channel ini terus berusaha memberikan layanan yang terbaik. Dan untuk saudara yang ingin terlibat, seperti biasa saya akan tampilkan sesuatu di layar, nanti bisa saudara-saudara terlibat atau berkontribusi. Saudara-saudara, di video kali ini saya hendak mengajak saudara-saudara melihat sisi lain dari sebuah cerita Alkitab. Cerita ini untuk beberapa gereja menjadi bacaan leksionari minggu kemarin tanggal 20 Juli. Bacaan Injil terutamanya Lukas 10 ayat 32 sampai 48. Jadi saya hendak melalui video ini mengajak atau menawarkan sudut pandang lain tentang cerita ini. Nggak tahu temanya akan seperti apa, sempat berpikir melihat dengan jernih atau melihat dengan lebih terbuka cerita, narasi tentang Marta dan Maria. Nah, saudara-saudara, kenapa saya tertarik untuk membuat konten ini? Karena mau tidak mau, terima nggak terima, di beberapa kalangan jemaat gereja-gereja pinggiran biasanya muncul sebuah kayak joke ya, atau kayak sesuatu yang menurut saya unik tapi menarik, yaitu menempatkan atau mengkontraskan antara pilihan Marta dan pilihan Maria. Tentu saja hampir semua, kalau di persentase mungkin 95% itu setuju dengan pilihan Maria, mendukung dan kemudian menyalahkan pilihan Marta. Tentu tidak salah, karena memang dalam narasi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Marta, banyak hal yang kamu lakukan, yang kamu pikirkan. Satu saja yang perlu, Maria telah memilih. Nah, saudara-saudara, di sini kemudian para penafsir dan mungkin juga jemaat memutuskan bahwa pilihan Maria adalah duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan itu kemudian menjadi sebuah amunisi perdebatan bahwa lebih baik duduk mendengarkan firman Tuhan daripada di belakang, atau kemudian banyak orang yang sudahlah tak jadi Marta saja dan lain sebagainya. Tapi sesederhana itukah cerita Maria dan Marta? Sedangkal itukah Tuhan Yesus kemudian menyalahkan Marta, membela Maria? Yuk kita lihat dengan jernih. Narasi melaporkan bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan bersama para muridnya, kebetulan singgah di sebuah desa. Marta tahu akan kabar itu. Nggak tahu-taunya dari info grup WA atau apa, tapi yang jelas tahu. Lalu ketika singgah, Marta sebagai perempuan yang punya rumah dan tradisi timur berusaha menyiapkan kebutuhan para tamunya. Kebetulan pada waktu itu Maria, saudaranya,
Ada. Nggak tahu Maria tudulan atau memang diminta oleh Marta untuk membantunya. Silahkan nanti di kolom komentar bisa diskusi di sini. Maria ke situ hanya sekedar tulan atau memang diminta? Karena Injil Lukas tidak melaporkan rumah Maria di mana. Jadi saya menyimpulkan memang Maria diundang. Bisa jadi Marta sudah tahu rute perjalanan Tuhan Yesus dan akan singgah di situ atau lewat desanya, sehingga pengen sang guru agung itu mampir. Itu gambaran singkat cerita tentang Maria dan Marta untuk kemudian bisa kita lebih jernih melihat tanpa harus memilih A dan menolak B atau sebaliknya. Nah, ketika di rumah biasalah perempuan sibuk di dapur, nggak tahu masak apa karena belum zamannya Grab atau GoFood atau apalah online itu. Dalam kesibukan, dalam mungkin letih, Marta melihat saudara perempuannya yang andai tidak diundang, tetapi perempuan ora ilok pada zaman itu duduk bersama tamu dan laki-laki. Bahkan saudara pun mungkin juga setuju, wong wedok koyo malah melu nyengkruk gitu. Lama-kelamaan pekerjaan tidak segera selesai, sementara waktu terus bergulir, Marta semakin jengkel. Bisa jadi pada waktu itu Marta berulang kali memberikan kode kepada Maria dengan kedipan mata, mungkin dengan cara menjatuhkan panci kalau ada pada waktu itu. Tapi yang jelas, apa yang diungkapkan Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau tahu saudaraku ini atau kerepotanku? Suruhlah saudaraku untuk membantu. Nah, di sini sekali lagi, pandangan umum gereja biasanya atau jemaat pinggiran yang saya tahu GKJ ya, pilihan Marta ini salah dan kemudian berkembang dalam aplikasi kehidupan bahwa lebih baik beribadah daripada masak di dapur, seolah-olah masak, menyiapkan makanan, sajian itu salah. Nah, saudara-saudara, yuk kita lihat posisi Maria. Bagi saya pribadi, Maria kebangetan. Saudara perempuannya sedang sibuk, dia sedang di situ, tapi kemudian nggak tahu atau nggak mau tahu. Apapun alasannya, bagi saya Maria tidak sopan. Loh, tapi kan Maria yang dibela Tuhan Yesus. Yang dibela bukan masalah pilihan itu, tapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan kedengkian Marta. Yang pertama, Marta tidak fokus pada pilihan pelayanannya. Kalau menurut saya, ya sudah, saya mau melayani dapur, sak rampung gitu. Nggak pernah mikir orang lain mau ngapain, kalau dibantu, puji Tuhan, alhamdulillah, kalau nggak ya sudah. Yang kedua, ketidakcocokannya itu kemudian memakai orang lain, meminta Tuhan Yesus untuk menegur. Ini yang kemudian terjadi di kehidupan gereja, khususnya GKJ ya. Kalau nggak suka dengan pendetanya, biasanya menggunakan yang lain. Wah, saya dapat pesan dari jemaat, Pak, niki ulingi pasamuan dan lain sebagainya. Itulah gaya Marta. Dan Tuhan Yesus kemudian mengingatkan Marta, 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 mengapa engkau menyusahkan banyak hal? Maria telah memilih, itu satu saja. Artinya fokus di situ. Pilihan pelayanan apapun, pilihlah, lakukan dengan ikhlas, tanpa pernah meminta apresiasi, tanpa pernah meminta dukungan. Waduh, ya kok tadi di layar ada dukungan? Ya nggak apa-apa lah. Jadi saudara-saudara, cerita Maria dan Marta menyadarkan kita, yang pertama, fokuslah pada pilihan pelayanan. Yang pertama, apapun pilihan itu, bisa jadi tukang ngepel, bisa jadi pembaca warta, apapun itu, fokus. Yang kedua, jangan pernah menilai orang dari sudut pandang kita.
Ini yang sering terjadi. Jangan pernah menilai orang dari sudut pandang kita. Apalagi sudut pandang, menilai itu bukan hak kita. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan pihak lain untuk alat kepuasan kita. Kalau kita nggak cocok, bilang aja. Nah, 3 poin ini penting dalam rangka melihat dengan jernih narasi Maria dan Marta. Saya pikir sekian. Harapan saya bermanfaat bagi siapapun yang terakses, karena memang saya sengaja tidak membuat model konten renungan-renungan yang mendayu-dayu. Saya mengajak berpikir, berefleksi, melihat semuanya dengan kacamata yang jauh lebih luas, perspektif yang lebih terbuka. Selamat melanjutkan kehidupan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, share kalau bermanfaat. Dan memang kalau tidak ya sudah. Tapi kalau kemudian ada yang pengen berkontribusi, di layar sudah ada. Saya akan bertanggung jawabkannya itu. Selamat melanjutkan karya kehidupan. Tuhan memberkati.